bersama aku Erta Reza dengan NPM A1G022057 dari kelas 1C, mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Oke, pada kelas 10 ini kita akan bahas tentang manajemen pembiayaan, sarana, dan prasarana. Pokok bahasan yang pertama itu pembiayaan. Menurut Hamdani, pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas yang di dalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponen yang memiliki rentang yang bersifat makro hingga mikro hingga makro, yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan dana, akuntabilitas hasil penggunaannya yang diukur dari perubahan yang terjadi pada semua tataran, khususnya sekolah, dan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pembiayaan pendidikan, menurut Bastian tahun 2015. Sedangkan menurut Mulyasa tahun 2005, pembiayaan pendidikan adalah pengelolaan atau segala proses keuangan di sekolah atau madrasah atau lembaga pendidikan guna memaksimalkan pencapaian tujuan kegiatan sekolah. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan menurut Bastian tahun 2015 adalah: yang pertama, kenaikan harga; yang kedua, perubahan relatif dalam gaji pengajar; yang ketiga, perubahan dalam populasi dan kenaikannya presentasi peserta didik di sekolah negeri; yang keempat, meningkatnya standar pendidikan; yang kelima, meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah; dan yang terakhir, yang keenam, meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi. Landasan hukum pembiayaan pendidikan. Baharudin tahun 2010 menyebutkan bahwa landasan hukum pembiayaan pendidikan terdiri atas dasar yuridis dan dasar filosofis. Dasar yuridis terdiri atas Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dasar filosofis adalah seperti yang telah dikemukakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Hal ini dikarenakan segala kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan dana. Selanjutnya itu sumber keuangan sekolah. Menurut Nanang Patah tahun 2004, sumber keuangan sekolah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Pemda, pemerintah pusat, siswa, kelompok masyarakat, alumni, orang tua, pengusaha, yayasan, dan lain-lain. Selanjutnya kategori biaya pendidikan. Kategori biaya pendidikan terbagi atas dua, yaitu biaya langsung dan tidak langsung, dan yang kedua itu biaya masyarakat dan biaya pribadi. Yang pertama, biaya langsung dan tidak langsung. Direct cost atau biaya langsung yaitu biaya yang langsung berproses dalam berproduksi pendidikan, di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua yaitu indirect cost atau biaya tidak langsung, adalah pengeluaran yang tidak secara langsung mendukung proses pendidikan, tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah. Nah, kategori yang kedua yaitu biaya masyarakat dan biaya pribadi. Biaya masyarakat dapat dikatakan sebagai biaya publik, yaitu sejumlah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah. Selanjutnya, fungsi pembiayaan pendidikan. Menurut Baharudin tahun 2010, fungsi pembiayaan pendidikan yaitu: yang pertama, memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien, dalam artian dana yang diperoleh dapat digunakan untuk pencapaian tujuan tertentu yang diinginkan. Yang kedua, memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan. Yang ketiga, dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan data dari rencana semula. Dan yang terakhir yaitu menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah atau madrasah.
Pokok bahasan yang kedua yaitu manajemen sarana dan prasarana. Menurut Darsini, yang dikutip dalam Mulyasa tahun 2005, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai makna dan tujuan. Menurut KBBI tahun 2002, sarana adalah segala sesuatu bisa berupa syarat atau upaya yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan. Perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Terry dan Bru tahun 2005, perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang digariskan. Dwiantara dan Sumarto tahun 2004 mengemukakan bahwa perencanaan adalah merupakan kegiatan pemikiran, penelitian, perhitungan, dan perumusan tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang, baik berkaitan dengan kegiatan operasional dalam pengadaan, pengelolaan, penggunaan, pengorganisasian maupun pengendalian sarana dan prasarana. Selanjutnya, tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Pada dasarnya, tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yaitu yang pertama untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan, dan yang kedua yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Salah rencana dan penentuan kebutuhan merupakan kekeliruan dalam menetapkan kebutuhan sarana dan prasarana yang kurang, atau tidak memandang kebutuhan ke depan dan kurang cermat dalam menganalisis kebutuhan sesuai dengan dana yang tersedia. Persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Mulyasa tahun 2005, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana yaitu yang pertama, perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Yang kedua, perencanaan harus jelas. Untuk hal tersebut, maka kejelasan suatu rencana dapat dilihat pada tujuan, jenis, petugas pelaksana, bahan, kapan dan di mana kegiatan dilaksanakan, dan yang terakhir yaitu realistis. Nah, persyaratan yang ketiga yaitu berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama. Yang keempat, mengikuti pedoman atau standar jenis, kuantitas, dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. Yang kelima, perencanaan pengadaan sesuai dengan plafon anggaran yang disediakan. Yang keenam, mengikuti prosedur yang berlaku. Yang ketujuh, mengikut sertakan unsur orang tua murid. Yang kedelapan, fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan, perubahan situasi dan kondisi yang tidak disangka-sangka. Dan yang terakhir, itu dapat didasarkan pada jangka pendek, pada 1 tahun, jangka menengah 4-5 tahun, dan jangka panjang 10-15 tahun. Perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. Pertama, barang bergerak, yang kedua, barang tidak habis pakai, dan yang ketiga, barang tidak bergerak. Selanjutnya, itu pengadaan sarana dan prasarana. Cara-cara pengadaan sarana dan prasarana menurut Barnawi tahun 2015 adalah yang pertama, penyewaan, yang kedua, pembelian, yang ketiga, pembuatan sendiri, yang keempat, penerimaan hibah, yang kelima, penukaran, yang keenam, pendaur ulangan, dan yang terakhir itu pinjaman. Inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi berasal dari kata ziventaris, Latin, yaitu inventarium yang berarti daftar barang-barang, bahan, dan sebagainya. Tujuan inventarisasi sarana dan prasarana menurut Barnawi tahun 2015 adalah untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana, menghemat keuangan sekolah sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu sekolah, dan yang terakhir untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Selanjutnya, pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi tahun 2015 adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pemeliharaan sarana dan prasarana itu sendiri yaitu untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan, yang kedua untuk menjamin kesiapan operasional, yang ketiga untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan, dan yang terakhir untuk menjamin keselamatan orang atau siswa yang menggunakan alat tersebut. Penghapusan sarana dan prasarana.
Menurut Barnawi tahun 2015, penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan dari penghapusan sarana dan prasarana ini adalah yang pertama, mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian atau pemborosan biaya pemeliharaan. Yang kedua, meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris. Dan yang ketiga, membebaskan ruangan dari penumpukan barang-barang yang tidak dipergunakan lagi. Sekian materi pada bab 10. Terima kasih. Next video selanjutnya ya guys.